Sambutan yang pertama adalah sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Mustasyar PBNU, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang akan disampaikan melalui sambutan virtual. Mari kita simak bersama-sama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Mustasyar PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa waliyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi masabihil huda wa mafatih ala alihi wa ashabi mafatihil huda wa musabihid duja ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati sahibul bait Al-Mukarram Kiai Haji Idris Hamid, Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mahmud Mataliti, Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khafifah Indar Parawangsa, ulama'an al-kiram wa masyayikhan al-afadil bil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Bisri, Al-Mukarram Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Al-Mukarramin para alim ulama, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peringatan Haul, yaitu sebuah acara untuk mengenang dan meneladani kisah hidup Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, yang sering kita sebut dengan Mbah Hamid Pasuruan. Saat ini kita bertemu dalam forum virtual dalam rangka memperingati Haul Mbah Hamid Pasuruan. Haul merupakan peringatan atas waktu wafatnya seorang dengan tujuan untuk mendoakan, mengingat, mempelajari, meneladani perilaku baik orang tersebut semasa hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun hadir di Uhud untuk mendoakan para syuhada Uhud dan mengingatkan peristiwa Uhud kepada para sahabat lain yang masih hidup. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut menjadi dalil bagi kita umat Islam untuk melakukan hal yang sama kepada figur dan tokoh tertentu yang dipandang mempunyai peran besar dalam bidang tertentu, khususnya dalam penyebaran risalah Islamiyah. Mbah Hamid merupakan sosok yang sangat dikenal, dikagumi, diteladani oleh masyarakat di tanah air, khususnya di tanah Jawa. Beliau mempunyai pengaruh kuat dalam mengenalkan dan mendakwakan Islam dengan wajah santun, lembut, dan rahmatan lil alamin di tanah air. Pendekatan yang beliau gunakan dalam berdakwah lebih banyak menggunakan pendekatan hikmah, pendekatan dengan menghadirkan kesadaran seorang melalui peristiwa tertentu yang dapat mengunci daya nalar dan hati orang tersebut, sehingga orang tersebut dapat menerima risalah Islamiyah dengan sepenuh hati dan kesadaran. Model dakwah yang digunakan oleh Mbah Hamid ini serupa dengan model dakwah yang digunakan para ulama, para wali terdahulu dalam mengenalkan dan mengajarkan Islam di bumi Nusantara. Bahkan hal ini juga merupakan model dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan berilah pengertian kepada mereka dengan cara yang baik. Model dakwah sebagaimana digunakan oleh Mbah Hamid tersebut terbukti sangat efektif untuk menumbuhkan daya tarik masyarakat untuk belajar lebih dalam dan mengamalkan dengan sungguh-sungguh ajaran Islam. Model dakwah bil hikmah sebagaimana dicontohkan Mbah Hamid tersebut sepertinya sekarang ini sudah mulai berkurang
Saat ini tidak sedikit yang melakukan dakwah agama Islam dengan wajah yang garang, jauh dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena itu apa yang sudah diajarkan oleh Mbah Hamid tersebut merupakan contoh dan teladan yang sangat baik bagi kita semua untuk berdakwah, mengenalkan agama Islam dengan cara hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah billatihi ahsan. Saya sangat mengagumi Mbah Hamid yang dalam kehidupan sehariannya sangat tawadhu, sederhana, dan menjauh dari publisitas. Hal seperti ini dalam tradisi ilmu tasawuf dikenal dengan khumul, yaitu fokus pada aktivitas kebaikan dengan membungkus dan menutupinya agar tidak diketahui orang lain. Sahibul Hikam juga menyatakan, idfan wujudaka fi ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Kuburlah keberadaanmu dalam tanah yang khumul, karena sesuatu yang tumbuh dari yang tidak tertanam itu tidak akan berbuah bagus. Ajaran khumul ini di masa sekarang sudah banyak dilupakan. Segala suatu amal kebaikan yang dilakukan seakan harus diketahui seluas mungkin oleh publik. Publisitas di era digital ini seakan menjadi kata kunci untuk mengukur kebaikan seseorang. Padahal belum tentu apa yang dipublish itu mempunyai dampak positif yang lebih besar daripada yang tidak dipublish. Saat ini banyak orang terjebak pada mentalitas syuhrah, yaitu mentalitas pencitraan diri agar dikenal luas. Amal kebaikan yang dilakukan diorientasikan agar di-cover media secara luas. Motivasinya hanya untuk membentuk citra diri, bukan berbuat kebajikan itu sendiri. Meskipun begitu, dakwah melalui media digital sesungguhnya juga diperlukan pada saat sekarang ini. Karena dakwah melalui digital jangkauannya lebih luas dan dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Yang penting niatnya tetap lurus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kehidupan kesirian Mbah Hamid telah memberikan teladan kepada kita bahwa pilihan hidup khumul itu justru membawa keberkahan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kita semua untuk meneladani dan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Al-Maghfurlah Mbah Hamid. Di antara para ulama dalam menyampaikan dakwahnya memang ada yang dengan cara biasa-biasa saja, bi amrin adiyin. Tapi juga ada yang dengan cara yang tidak biasa, bi amrin ghairi mu'tadin. Ada yang hanya dengan memandang dan pandangannya tembus ke hati jemaah yang didakwahinya. Bahkan ada juga yang hanya dengan diam saja. Tapi diamnya itu ternyata memberikan keberkahan dan sinar keimanan pada orang-orang yang berjumpa dengan mereka, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh, arifin dan salihin. Oleh karena itu Sahibul Hikam juga mengatakan, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Jangan kamu bergaul dengan orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu untuk berbuat kebajikan, untuk menjadi lebih baik. Dan orang yang ucapannya juga tidak menunjukkan kamu kepada Allah. Saya meyakini Mbah Hamid itu perilakunya bahkan diamnya sudah membuat orang menjadi baik. Dan ucapannya juga memberikan petunjuk-petunjuk yang membuat orang menjadi hamba Allah yang baik. Saya yakin beliau termasuk orang yang yunhiduna haluhu wa yadulluna ala Allahi maqaluhu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin mengingatkan bahwa saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Oleh karena itu dalam pelaksanaan rangkaian acara haul ini,
agar tetap menjaga imunitas diri serta menjalankan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dan terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Mustasyar PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang disampaikan secara virtual. Kami ucapkan terima kasih, jazahullahu ahsanal jaza. Sambutan selanjutnya adalah